Pasamuan ingkang kinasih, kita badhe miwiti pangibadah ing wanci enjing menika, pasamuan kaaturan jumeneng. Pasamuan ingkang kinasih, kita sampun tumebet ing minggu Advent ingkang kaping sekawan. Kita ngengeti pangandikanipun Gusti lumantar Rasul Paulus. Nanging bareng wis tekan ing ganepe mangsa, Gusti Allah ngutus Kang Putra, kang miyos saka wanita, miyos kawengku ing angger-anggering toret, perlu nebus kabeh kang padha kawengku ing angger-anggering toret, supaya kita bisa katrima lan dadi putra. Saestu wekdalipun sampun badhe ketingal. Sang juru wilujeng sampun badhe rawuh. Lalu mebet ing mangsa Advent ingkang kaping sekawan menika, kita badhe ngegilut tema penerus tahta Daud. Sarana tema punika kita kaingetaken lan kaberek supados tansah pitados bilih Gusti Yesus punika saestu wujuding katetepaning prajanjianipun Allah. Bilih panjenenganipun badhe tuwuh ageng lan kalengganipun Daud bapa leluhuripun badhe kaparingaken dumateng panjenenganipun. Kanthi mekaten kita badhe sansaya kekah anggen kita sami mawantu-wantu rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih. Sumangga para sedherek kita sami nyawisaken manah lan mapak rawuhipun juru wilujeng kanthi sukarena. Pasamuan kita sami ngidungaken sesarengan kidung pasamuan Kristen Lami nomor 57 padha setunggal lan kalih rawuhipun Gusti. Oh
Potum lan salam. Pangibadah Minggu Advent kaping sekawan menika kalampahan awit saking pitulunganipun Allah ingkang nitahaken langit lan bumi. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wontena ing para sederek sedaya. Amin. Pasamuan katuran lenggah. Lilin Advent kaping sekawan badhe kita gesangaken. Lilin werni ungu menika kaparingan nama Candle of Love. Tegesipun lilin katresnan utawi lilin malaikat. Lilin menika mujudaken pralambang bedamen. Lilin menika ingkang ngetaken kita dumateng pawartos ingkang kabekta dening para malaikat. Kamulyakna Gusti Allah kang ana ing ngaluhur lan tentrem rahayu ana ing bumi. Ing antaraning manungsa kang dadi renaning penggalihe. Lilin menika ngetaken katresnanipun Gusti Allah ingkang sumrambah ing manungsa sawetahipun. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita sami sesarengan ngidungaken kidung pasamuan Kristen Lami angka 56 padha setunggal kalian kalih rawuhipun Gusti. Pangakening dosa. Para sederek kekasihipun Gusti Yesus, Gusti paring dawuh dumateng kita kados ingkang kaserat ing Injil Markus 12 ayat 3 lan 3 Markus 12 ayat 3 lan 3 Sira tresna marang Allahira kelawan gumolonging atinira lan kelawan gumolonging nyawanira sarta kelawan gumolonging budinira apa dene kelawan sakabehing kekuatanira. Dene pepakon kang kapindho yaiku sira tresna marang ing sapepadanira kaya marang awakira dhewe. Ora ana pepakon liyane kang ngungkuli pepakon loro iku. Pasamuan ingkang kekasih,
ngrumaosi minangka manungsa ingkang asring damel kalepatan lan malah ndadosaken sekeling Gusti Allah. Sumangga kita sami ngakeni dosa lan kalepatan kita wonten ing ngarsanipun Gusti. Lan kita sami ndedonga pribadi sawetawis. Lan sasampunipun kawula badhe mungkasi pandonga. Sumangga sami mlebet wonten ing pandonga pribadi. Duh Allah Rama kawula ingkang pinarak wonten ing kratoning swarga ingkang mulya, saestu kawula ngakeni sedaya dosa lan kalepatan saha panrak kawula. Kawula nyuwun pangapunten Duh Gusti, mugi paduka kersa angaksama sedaya dosa lan kalepatan kawula, supados kawula saged sowan wonten ing ngarsa paduka kanthi manah ingkang kebak karaharjan. Matur nuwun Duh Gusti, mugi roh paduka piyambak ingkang tansah nuntun kawula supados gesang kawula tansah cundhuk dumateng karsa paduka piyambak. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus kawula ngakeni dosa-dosa lan nyuwun pangapunten tumrap sedaya dosa kalepatan kawula. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga samenika kita sami nelangsani dosa kita sarana ngidungaken kidung pasamuan Kristen Lami nomor 100 dosa kalih. Kita kidungaken padha setunggal kalih lan 6 kidung panalongso. Pasamuan sakmenika kula aturi jumeneng lan kita sami nampeni pawartosih rahmat lan pitedah gesang enggal. Pasamuan dumateng kita ingkang sampun kanthi jujur purun ngakeni lan nelangsani dosa kita, Gusti Allah karsa paring pawartosih rahmat lan pitedah gesang enggal ingkang kaserat ing kitab Yesaya 12 ayat 1 lan kalih. Yesaya 12 ayat 1 lan kalih. Mekaten kaserat ing kitab suci. Ing wektu iku kowe bakal munjuk, kawula badhe ngunjukaken panuwun dumateng paduka. Duh Yewah, awit sanadyan paduka sampun duka dumateng kawula, nanging bebendu paduka sampun kendel. Tuwin paduka lajeng nglipur kawula. Gusti Allah iku sanyata dadi karaharjanku. Aku kumandel, ora kalawan gumeter, amarga Sang Yehwa Allah iku kekuatanku lan masmurku. Panjenengane wis dadi karaharjanku. Mengatakan pawartosing sih rahmat lan pitedah gesang enggal saking Gusti Allah. Pasamuan semonggo kita sami ngidungaken kidung pamuji.
Kidung pasamuan Kristen Lami nomor 100 kali likur, kita kidungaken padha setunggal lan kalih. Rumentahing palimirma. Pasamuan keaturan renggah.
Pasamuan kinasih kita sesarengan badhe lumebet wonten ing pangandikanipun Gusti, nanging ing wanci enjing menika pangandikanipun Gusti badhe kalantaraken mawi basa Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa bersama. Ya Allah, Bapa kami di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan berkenan menyapa kami, melawat kami melalui firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita dan kami memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami semua, juga hamba-Mu yang hendak memberitakan firman, diberikan kemampuan untuk menjelaskan apa maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari Tuhan Kau berfirman, kami siap untuk mendengarkannya dan memberlakukan firman itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon urapan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca saat ini adalah Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Demikianlah yang tertulis di dalam Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hei engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud pada leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari lagi
kita akan memperingati dan merayakan Natal, yaitu peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Natal harus kita rayakan, Natal harus kita agungkan, Natal harus menjadi peristiwa yang mendatangkan kegembiraan. Oleh sebab itu, kita bisa memahami kalau gereja-gereja atau kita semua juga merayakan Natal itu dengan luar biasa. Karena Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung itu mau menjadi manusia, turun menjadi manusia, menjumpai kita, menolong kita, menebus dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang penuh pengharapan. Natal memang peristiwa sukacita yang harus dirayakan. Tetapi saudara-saudaraku, perayaan kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Karena pada masa-masa seperti sekarang ini, kita juga harus mengingat akan kedatangan Tuhan Yesus kembali, atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua sebagai hakim pada akhir zaman. Oleh sebab itu, kita mestinya lebih mempersiapkan hati, membersihkan jiwa kita, membersihkan hidup kita, supaya kita dapat menyambut kedatangan Tuhan itu dengan benar dan dengan penuh sukacita, karena keselamatan yang Tuhan sudah hadirkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, pada hari Natal biasanya kita menyanyi lagu yang sangat terkenal itu. Ya, benar. Menyanyikan lagu Malam Kudus. Dalam edisi nyanyian rohani nomor 31, kalau saya tidak salah di nyanyian rohani, kata-kata Malam Kudus itu seperti ini. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Lagunya syahdu, lagunya indah, lagu yang ditulis pada tahun 1818 adalah lagu klasik yang mestinya harus kita nyanyikan pada masa Natal. Tetapi persoalannya saudara-saudara, kalau saudara ditanya oleh anak saudara atau cucu saudara atau oleh orang lain, apa maksudnya di dalam lagu itu ada kata-kata anak Daud, Kristus anak Daud. Apakah Yesus adalah anak Daud? Rasa-rasanya tidak mungkin. Karena Daud itu lahir kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu kelahiran Tuhan Yesus juga baru pada awal-awal abad Masehi. Sehingga tidak mungkin itu disebut sebagai anak Daud secara biologis. Tetapi saudara-saudara menjelaskan kepada orang yang belum memahami lagu ini tentu juga tidak mudah. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara-saudara dengan cepat membahas atau merenungkan kenapa Kristus atau Tuhan Yesus disebut sebagai anak Daud. Ada 3 hal mungkin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Yesus adalah anak Daud sebenarnya adalah sebuah gelar. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki banyak gelar. Misalnya, Tuhan Yesus diberi gelar Sang Immanuel, yang Allah berserta dengan manusia. Yesus juga disebut sebagai Mesias. Yesus juga disebut sebagai Sang Alfa dan Omega. Di dalam Alkitab juga disebutkan Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, pokok anggur yang benar, dan sebagainya. Jadi Tuhan Yesus memiliki berbagai-bagai gelar. Dan tentu ini menjadi sesuatu yang kita pahami bahwa gelar Tuhan Yesus memang banyak. Tetapi ungkapan anak Daud masih menjadi pertanyaan kita. Tetapi yang menarik saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, misalnya kita membaca tentang maksud saya ketika kita membaca Matius 1, di sana ada silsilah Tuhan Yesus. Kalau kita membaca silsilah itu, di sana akan tertera nama-nama sejak Abraham dan seterusnya sampai kemudian sampai kepada Yusuf. Yusuf sebagai
dalam tanda kutip orang tua Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus anak Daud, artinya adalah bahwa Yesus lahir di tengah-tengah keluarga Yusuf yang masih ada hubungannya dengan Raja Daud pada masa lalu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi dia berada dalam keluarga dan di tengah-tengah keluarga Daud, sehingga dengan demikian ia bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu juga secara silsilah begitu ya, bisa dimasukkan di dalam keluarga Yusuf yang secara sah dan diakui sebagai keturunan Daud. Lalu yang kedua, kalau kita membaca Alkitab, maka banyak sekali di dalam Alkitab diceritakan bahwa orang-orang di sekitar Tuhan Yesus menyebutnya, memanggilnya sebagai anak Daud. Kita mengingat misalnya pada waktu Tuhan Yesus mau masuk kota Yerusalem, banyak orang mengelulukan dia naik keledai yang masih muda, lalu kemudian banyak orang menaburkan pakaian di jalanan, menaburkan ranting-ranting palma di situ sambil mereka mengungkapkan kata-kata seperti ini. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi Tuhan Yesus dielulukan sebagai anak Daud, diakui sebagai keturunan Raja Daud yang sangat terkenal, yang mereka banggakan itu. Dan Yesus bukan hanya sekedar keturunan Daud, tetapi juga memiliki kuasa, keagungan yang disebutkan tadi, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dia memiliki segala kuasa sebagaimana kuasa yang dimiliki Tuhan yang maha tinggi. Kemudian juga kalau kita membaca misalnya Injil Markus pasal 10, di sana diceritakan ada banyak orang sakit yang ketika melihat Yesus mereka ingin disembuhkan. Mereka berteriak-teriak, mereka memohon kemurahan Tuhan supaya mereka disembuhkan. Dan orang-orang yang sakit itu menyebut atau memanggil Yesus seperti ini. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Tentu sekali lagi ungkapan atau panggilan Yesus, anak Daud, kasihanilah kami, yang disampaikan oleh orang-orang sakit ini tidak ingin mengatakan bahwa Yesus itu anak jasmani dari Daud, tetapi keturunan Daud yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan dia, sehingga mereka meminta kemurahan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Kemudian kita bisa membaca juga di dalam Alkitab bahwa ketika Tuhan Yesus berada di bait suci, kemudian Tuhan Yesus mengobrak-abrik para pedagang yang ada di halaman bait suci, dan disitulah banyak orang-orang yang kemudian bergembira, bersorak menyambut Yesus yang menyatakan kuasanya itu. Dan orang-orang yang ada di sekitar bait suci itu mengatakan Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud. Jadi mereka memuji Tuhan, mereka gembira. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengherankan kepada mereka. Jadi dengan seruan-seruan dan ungkapan-ungkapan yang diberikan oleh masyarakat pada waktu itu, bahwa Yesus disebut sebagai anak Daud, bukan sekedar Yesus adalah masuk dalam keturunan Raja Daud yang mereka akui, yang mereka hormati, yang mereka agungkan, tetapi lebih daripada itu, Yesus diakui sebagai Tuhan yang berkuasa, sebagai Allah yang hadir di dalam hidup mereka dan menyelamatkan dan menjadikan hidup mereka menjadi bermakna. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang ketiga yang dapat menjelaskan makna Yesus sebagai anak Daud, juga mungkin ini sesuai juga dengan tema kita, bahwa Yesus adalah penerus tahta Daud. Kita dapat menghubungkan hal ini dengan peristiwa yang terjadi ratusan tahun sebelumnya. Kalau kita membaca kitab 2 Samuel 17, kitab 2 Samuel 17 ayat 16 saya kutipkan. Di sana
Tuhan Allah berjanji. Tuhan Allah berjanji kepada Raja Daud begini. 2 Samuel 17 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan berjanji bahwa tahta Daud yang terkenal, yang diakui, memiliki kualitas yang baik itu tidak akan berhenti, akan diteruskan. Akan berlangsung terus selama-lamanya, tidak ada hentinya. Ini mulai dibuktikan ketika Raja Daud meninggal, kemudian kepemimpinan Israel digantikan oleh Salomo anaknya yang bijak itu. Dan negara Israel menjadi maju, negara Israel menjadi berkembang, dihormati oleh bangsa-bangsa di dunia. Tetapi yang terjadi setelah Salomo meninggal, kita tahu bahwa pada akhir hidupnya Salomo menyembah kepada dewa-dewa, menghadirkan tempat-tempat pemujaan yang mendukakan Allah. Dan ketika Salomo meninggal, kita tahu bahwa anak-anaknya kemudian berebut menjadi raja, dan kemudian Israel menjadi pecah, Israel menjadi tidak lagi menjadi bangsa yang besar. Nah, oleh sebab itu janji Tuhan sepertinya terputus. Bahwa janji Tuhan yang mengatakan bahwa tahta kerajaanmu akan berlangsung selama-lamanya. Berarti bahwa janji Tuhan itu belum digenapi dengan dalam kepemimpinan Salomo. Dan kita tahu bahwa kemudian setelah kita membaca bagian kitab suci pada saat ini, Injil Lukas, malaikat mengatakan kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu adalah datang dari Allah sendiri, Roh Kudus yang memungkinkan Maria hamil dan kemudian melahirkan seorang anak. Dan bacaan kita di dalam ayat 32 dan 33, kita membaca di sana, malaikat berkata kepada Maria begini, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Perhatikan ini ya. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa kelahiran Yesus ke dunia ini meneruskan pemerintahan Daud, meneruskan tahta Daud, meneruskan kepemimpinan Daud yang baik, yang sempurna, dan ini akan terjadi selama-lamanya. Tuhan Yesus menjadi raja. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui janji Tuhan kepada Daud 700 tahun sebelumnya digenapi, dipenuhi dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi penerus tahta Daud yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat mengatakan bahwa yang Yesus disebut sebagai anak Daud, maksudnya adalah bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Allah. Bahwa pemerintahan yang baik dari Daud 700 tahun yang lalu akan dilanjutkan, disempurnakan di dalam Tuhan Yesus. Ia adalah raja yang berkuasa dan berotoritas selama-lamanya dan memimpin kehidupan umat manusia. Nah, saya harap penjelasan tadi menjadi cukup jelas dan kita bisa menerangkan kepada banyak orang apa maknanya kalau di dalam nyanyian Malam Kudus itu ada dikatakan bahwa Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Jadi kita dapat mengatakan bahwa Yesus anak Daud adalah gelar yang diberikan kepada Yesus sama seperti gelar-gelar yang lain. Yesus memiliki gelar Alfa Omega,
Yesus mendapat gelar Mesias, gembala yang baik, pokok anggur, dan sebagainya. Yang kedua, sebutan anak Daud menegaskan bahwa ia diterima. Bukan hanya oleh keluarga, tetapi diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Bahwa ia benar-benar diakui lahir dalam silsilah keluarga Daud. Dalam hal ini khususnya dari garis Yusuf. Dan yang terakhir, sebutan anak Daud menegaskan bahwa Yesus adalah penerus tahta pemerintahan Daud yang baik. Dan pemerintahannya akan berjalan selama-lamanya. Nah, yang terakhir yang mungkin perlu kita renungkan adalah bagaimana kita menyambut kelahiran Yesus. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Saudara-saudara, biasanya kalau ada raja baru naik tahta, kalau ada presiden yang dilantik, ada pemimpin dunia yang dilantik, biasanya dirayakan dengan meriah, dengan gembira, dengan luar biasa. Ada hingar-bingar, ada persiapan yang repot dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi kita tahu, saudara-saudara, bahwa Yesus bukanlah raja duniawi seperti raja-raja dengan segala hal yang menyekitarinya. Dia bukan seorang presiden, dia bukan seorang pemimpin dunia dengan segala kehebatannya, punya tentara, punya senjata, punya pasukan yang melindungi dia dengan senjata yang hebat. Bukan seperti itu. Tetapi Yesus adalah Raja damai. Raja yang hatinya penuh kasih, yang pengajarannya penuh dengan kemurahan hati. Ia mau menerima siapapun, ia mau mengampuni siapapun, dan ia menerima orang dengan segala keberadaannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, cara kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus tentu harus berbeda ketika kita menyambut presiden atau menyambut raja yang berkuasa di dunia ini. Teladan Maria, sebagaimana kita baca di dalam Injil Lukas tadi, menjadi pelajaran bagi kita, menjadi teladan bagi kita. Maria sangat terkejut dan kaget ketika malaikat datang kepadanya dan mengatakan bahwa dia akan hamil dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu menjadi raja, menjadi besar. Siapa kami ini? Saya belum menikah. Dan kalau ini terjadi, akan menjadi heboh di tengah masyarakat. Tidak layak seorang perempuan hamil sebelum menikah. Secara kultur mungkin dia akan dikeluarkan dari budayanya. Dia akan dikeluarkan dari keluarganya. Dia akan dibenci dan tidak dihargai oleh masyarakat sekitarnya. Tetapi malaikat menegaskan bahwa ia hamil karena kuasa Allah, Roh Kudus yang memungkinkannya. Di tengah-tengah mungkin kegalauannya, di tengah-tengah hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan Maria, Maria tadi kemudian mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudaraku, di dalam ketidakmengertiannya, di dalam kegalauannya, Maria pada akhirnya menerima, menyambut apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Ia memahami bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang raja yang akan memimpin kehidupan umat manusia selama-lamanya. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar, tetapi yang sekaligus agung dan mulia. Dan ia harus menjalankannya, menerima sekalipun ia tidak mengerti. Ia yang sederhana, ia yang bukan siapa-siapa itu diberi kasih karunia oleh Allah. Dan ia boleh menjadi alat di tangan Tuhan, melahirkan Sang Juru Selamat. Dengan rendah hati, dengan ketaatan, ia mengatakan kepada malaikat, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudaraku, barangkali sikap Maria ini menjadi sikap kita. Bagaimana kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus.
merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Raja itu. Bukan dengan hal yang hingar-bingar, bukan dengan kemeriahan yang tidak menentu, tetapi lebih pada sikap hati yang terbuka, yang rendah hati, yang penuh ucapan syukur, dan penuh ketaatan kepada Sang Raja itu. Terlebih-lebih saudara-saudaraku, kita masih berada di dalam situasi yang tidak mudah pada masa pandemi ini. Oleh sebab itu, kegembiraan kita, sukacita kita merayakan Natal harus kita batasi kekerumunan. Kita menjaga kesehatan kita. Kita rayakan dengan sederhana, dengan kerendahan hati, tetapi juga dengan penuh ucapan syukur. Dan lebih daripada itu, mari kita seperti Maria, hidup dalam ketaatan kepada Allah. Sekalipun tidak mudah, tetapi Maria percaya, kita juga harus percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang telah menugasi Maria, Roh Kudus sendiri yang akan menuntunnya menjadi seorang yang menjadi alat di tangan Tuhan, melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Raja damai itu. Selamat menyongsong Natal, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Gusti kang karsa nyunari wonten satengahing bangsa nenggih klayan wadan supados mergi paduka kasumuruh paneng donya. Urip tentrem lan rahayu. Krana ing Rama sapa kang bakal ndak kanthi sira kang duwe rasa tresno lan nindakake piwuh pitutur saking Sang Rama tutu pare
jagat tindakno kadisa lan uga dipracaya. Amin. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya Ekawati Puji Astuti, orang tua Melati dari kelompok wilayah Pasutra. Saya mau bersaksi tentang Melati. Keberadaan sejak lahir tidak normal, tidak bisa bicara. Saya berusaha untuk menyekolahkan Melati. Terus saya nyari-nyari sekolahan sama adik saya. Dalam Tuhan Yesus, Tuhan menunjukkan, oh di sini sekolahnya Melati. Ternyata di sekolahan Wimar AC, Pasar Minggu, Jaten Barat. Udah sekolah sampai saya daftarin ini, ternyata diterima. Ya udah, bisa mengikuti pelajaran. Sekarang udah kelas 3. Waktu kelas 2 saya bawa ke dokter supaya biar bisa bicara gitu. Nah, terus diperiksa dokter, harus ini anak harus operasi. Saya bersedia udah dalam hal itu udah di operasi besar nih, operasi kuping, hidung, tenggorokan, lidah. Udah setelah habis operasi itu lama-lama bisa bicara, lidahnya bisa bergerak gitu. Jadi saya senang, saya senang sekali. Puji Tuhan, dapat pertolongan dari Tuhan Yesus. Saya nangis itu, begitu saya mengerti, paham dengan Melati ini, saya senang. Ya udah, sampai sekarang ini dia masih sekolah terus. Ya saya sebenarnya kepengen sih ya, namanya anak cakep begini, kalau nggak saya sekolahin nanti mau jadi apa, kasihan gitu. Saya kepengen anak saya ini mau saya sekolahin sampai dia sukses cita-citanya. Dia cita-citanya kepengen jadi ini apa dia model sama koki katanya. Ya udah, sekolah yang pintar ya, nanti mama usaha. Berdoa terus sama Tuhan Yesus ya, berdoa terus, pasti Tuhan nanti memberi kamu anak yang baik. Jadi sampai sekarang ini ya saya berdoa terus sama Tuhan Yesus. Jangan lupa meninggalkan Tuhan Yesus, pokoknya selalu berdoa terus.
selalu bersyukur. Pasti Tuhan Yesus memberi yang terbaik untuk saya. Saya yakin anak saya ini nanti bisa bicara dengan baik. Ya sekarang Melati sudah bisa bicara. Cukup sekian kesaksian dari saya. Saya yakin akan pertolongan Tuhan untuk Melati. Biarlah Tuhan yang bekerja buat Melati menjadi pribadi yang mandiri. Tuhan menolong. Amin. Pasamuan keaturan jumeneng. Sesarengan kalian pasamuanipun Gusti ing saindenging jagat lan sauruting jaman. Sumangga kita sami nginggalaken kapitadosan kita kanthi sesarengan ngakeni pengaken kapitadosan kita ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra untang-anting Gusti kawula. Ingkang kabobetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kaserakaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiyang pecah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang kang gesang kaliyan ingkang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta wradin inggih patunggalanipun para suci. Menapa dene pangpuntening dosa, tanganipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan kaaturan lenggah. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita sami ngaturaken pandonga syafaat lan kita pungkasi kanthi donga Rama kawula sesarengan. Kula dherekaken ndedonga sesarengan. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, Allah ingkang nebus kawula saking dosa sarana pangorbanipun Sang Kristus. Ing dinten mirunggan peparing paduka menika Duh Gusti, kepareng kawula memuji asma paduka lan ngaturaken panuwun syukur. Inggih namung karana kamirahan paduka, kawula sami paduka keparengaken ngraosaken gesang ingkang mulya lan kabingahan. Duh Gusti sumering gesang, kawula saestu ngaturaken panuwun karena paduka sampun marengaken kawula manembah sesarengan kalian brayat kawula. Kawula ugi ngaturaken sembah panuwun karena paduka sampun karsa paring kegiatan, kasarasan lan kacekapan ing gesang kawula. Kawula boten kekirangan nanging paduka nyekapi kabetan padintenan kawula. Pirungganipun ing mangsa pandemi Covid-19 punika, kawula saged ngraosaken badan ingkang saras lan gesang tentrem raharja awit saking pangayoman lan berkah paduka. Saestu kawula ngaturaken panuwun. Ananging Duh Gusti, kawula ugi ngengeti para tiyang sepuh lan sederek kawula ingkang nembe ngraosaken karingkianing badan lan nandhang gerah. Kawula nyuwun pitulungan paduka. Pirungganipun sederek-sederek kawula, Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasilah lan Bapak Sunarto, Ibu Sunarsi, Ibu Sarminah, Bapak lan Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Syekh Murwani Rahayu, Bapak Arno Hadi, Bapak Soekarno Hadi Subroto, makaten ugi Ibu Amirah, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti lan Bapak Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Suyitno, Bapak Esparmun. Kawula ugi ngengeti sederek Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larestiati, Ibu Diana Krisnandari, Ibu Naomi Iska lan Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Yos Sunarjo, Bapak Saryanto, Bapak Subarno, lan Ibu Yunian Rosa Lestari. Mengatakan ugi kawula ngengeti sederek kawula katon Prilaksono, Bapak Bambang Sulistiono, sederek Lutania,
Ibu Natalia Esther, Bapak lan Ibu Agus Rianto sarta putri kekalihipun, Bapak Edi Susanto, Ibu Anggita lan Bapak Daniel. Mekaten ugi Gusti kawula ngengeti sederek-sederek kawula ingkang tebih, sederek Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Syorsi Hite, Bapak Kalam, Bapak Taslim Dwijo Taryono lan Ibu Suyatmi, Bapak Artoyo sarta Ibu Endah Hayuni Wulandari. Kawula sami nyuwun pangrimat lan pitulungan paduka Duh Gusti. Mugi para tiyang sepuh lan para sederek kawula punika manahipun tansah cumadang lan masrahaken sawetahing gesang miturut ing pangreh lan pitulungan paduka. Ngantos ing wekdal salajengipun saged ngraosaken kegiatan lan kasarasan ingkang sampurna. Kawula ugi ndongaaken para dokter, tenaga medis lan para relawan ingkang sami ngupados kasarasanipun pasien COVID. Mugi paduka karsa paring pangayoman, kegiatan, kasarasan lan segering badan ngantos saged nindakaken pakaryanipun kanthi sae lan kebak ing tanggal jawab. Ing wanci punika Duh Gusti, kawula ugi sami nyuwun kegiatan lan panglipuran dumateng para sederek kawula ingkang nembe nandhang kasisahan karana katilar dening tiang ingkang dipun tresnani. Inggih menika Ibu Sondang lan Brayat Ageng ingkang katilar Bapak Yermias Sagrim garwa kinasih. Mekaten ugi dumateng Ibu Debi Selviasa lan Brayat Ageng ingkang tinilar Ibu Selvana Putri Maleh, adik Sinorawedi Ibu Debi. Inggih namung paduka Duh Gusti Yesus ingkang saged paring kegiatan lan panglipuran ingkang sejati. Kawula masrahaken para sederek kawula punika ing pangayoman paduka. Ing wanci punika Duh Gusti, kawula ugi nyuwun berkah pitulungan paduka dumateng para kagungan paduka ingkang nembe nandhang kasisahan lan perkawis ingkang awrat. Inggih menika sederek-sederek ingkang ngraosaken dampak pandemi COVID-19. Para nem-neman ingkang taksih wonten ing pasinaon, para sadherek ingkang taksih nenggo ruang ingkang sembodo, keluarga-keluarga ingkang ngantu-antu kagungan putra, lan para sederek kawula ingkang nembe nampi panyobi ingkang awrat. Saestu Duh Gusti, kawula nyuwun pitulungan lan kamirahan paduka. Mugi paduka paring margi ingkang lancar, sae lan mbingahaken. Duh Allah, kawula ugi nyuwun pitulungan lan berkah dumateng para pemimpin lan pangarsaning negari. Mirungganipun Bapak Presiden, Wakil Presiden lan pemimpin sanesipun. Mugi sesarengan sedaya warga bangsa Indonesia kasagetaken bangun negara kesatuan Republik Indonesia ingkang maju, aman, tata titi tentrem, adil lan makmur. Mirungganipun para sederek kawula ingkang saweg nampi kawontenan ingkang awrat karana mawarni bencana alam, intoleransi lan kekerasan. Mugi paduka boten nilar lan karsa maringi pangayoman. Duh Pangeran Allah Rama kasuwargan, ing sawetawis wekdal malih kawula badhe lumebet ing riyaya Natal. Kawula nyuwun Roh Suci karsa ngresiki manah lan gesang kawula, supados Gusti Yesus saestu tedhak ing manah kawula lan nganyaraken kapitadosan lan gesang kawula minangka para putra kagungan paduka. Yehuwa Maha Asih, kawula nyuwun pangapunten tumrap sedaya dosa lan panrerak kawula. Mugi paduka miyarsakaken pantunga punika kanthi kawelasan. Karana kawula ndedonga alambaran asmanipun Gusti Yesus ingkang sampun memucal kawula ndedonga sesarengan. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh. Karsa paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka owalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan
langgeng salami-laminipun. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga ing wanci menika kita sesarengan ngaturaken pingsungsung kunjuk dumateng Gusti kanthi ngengeti sabdanipun Gusti ingkang kaserat wonten ing serat kalih Petrus bab 3 ayat 18 ingkang mekaten. Malah padha mundhak-mundhao ing sih rahmat sarta ing pangawruh marang Gusti lan Sang Juru Wilujeng kita, Gusti Yesus Kristus. Panjenengane kang sayugya kagungan kamulyan ing samengko nganti tumeka ing salawas-lawase. Pasamuan ingkang kinasih, minangka tata cara pangempaling pisungsung ing wanci menika inggih kados dene minggu-minggu ingkang sampun kapengker. Sumangga lampahing pisungsung kita sarengi kanthi repening kidung pasamuan Kristen lawas angka 133 pada setunggal pamarta kula. Pasamuan kagungipun Gusti, sumangga pingsusung ingkang sampun kita kempalaken menika kita aturaken dumateng Gusti kanthi pandonga. Duh Yahweh Allah ingkang nitaken langit lan bumi saisinipun, inggih Allah Sang Tuing Gesang saha panggesangan kawula. Kepareng wanci menika Duh Gusti, kawula sami sowan marang ngarsa paduka ngaturaken pisungsung minangka pratandha syukur kawula karana agenging katresnan inggih agenging sih rahmat ingkang sampun paduka luberaken wonten ing gesang kawula. Sanadyan namung sapontho alit saking berkah paduka ingkang sampun kawula tampi tanpa wates, mugi paduka kersa nampi, mugi paduka kersa nucekaken lan paduka berkahi saha paduka pimpin menggah panggula wentahing pisungsung menika supados saged dados kaluhuran asma paduka. Dosa panerak kawula mugi paduka kersa paring pangapunten. Wonten asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula aturaken pandonga kawula menika. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, kita badhe mungkasi pangibadahing wanci nika. Pasamuan kula aturi jumeneng. Sumangga sesarengan kita sami ngidungaken kidung pasamuan Kristen Lami nomor 20 kita pujaaken pada setunggal lan kalih wiyosipun Gusti.
Pasamuan ingkang kinasih, tansah mantep pitados dumateng Gusti Yesus. Sumangga sami ngeneraken paningal panjenengan dumateng jagat. Tansah dadosa rencang dumateng sesami. Pinuji asmanipun Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci. Pasamuan sakmenika panjenengan sami mengker lan ngeneraken manah dumateng Gusti nampenana berkahipun Gusti. Pangeran Yewah mugi nyunaraken wedananipun dumateng panjenengan lan maringono sih rahmat. Pangeran Yewah mugi nyunaraken wedananipun dumateng panjenengan lan maringono sih rahmat. Pangeran Yewah mugi karsa nungkulaken wedananipun dumateng panjenengan lan maringono tentrem rahayu. Amin. Pasamuan kita mungkasi pangibadahing wanci menika lan sami nindakaken pakaryan kita wonten ing padintenan. Gusti nuntun lampah kita sedaya. Amin.